Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat beserta istri, yang kami hormati para unsur Forkompimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para tuan-tuan guru. Wabil khusus kita hormati dan kita muliakan bersama Al-Mukarram Tuan Guru Al-Ustaz Haji Abdul Somad LCMA, yang alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama kita semua. Kami ucapkan selamat datang di Kecamatan Merlung, Tanjung Jabung Barat, tepatnya di Masjid Besar Surya Khairuddin. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami yang berbahagia. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang kami hormati, mengingat waktu saat ini Bapak Bupati tidak akan memberikan sambutan, tapi Bapak Bupati akan langsung mempersilahkan kepada kita semua untuk sama-sama kita dengarkan Al-Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Kepada Tuan Guru Al-Mukarram kami silahkan dengan hormat. Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memancing cucut. Cucut dipancing di tengah hari. Awalnya tadi saya terkejut, kenapa pentasnya kecil sekali. Sangka tadi di sana, Pak. Rupanya salah tengok. Itu untuk kameramen. Itulah pentingnya kita jangan terlalu cepat menilai. Hai Abdul Somad, jangan cepat menilai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, alim ulama, celik pandai, tokoh masyarakat yang sudah memberikan fasilitas kepada saya sehingga saya sampailah bisa bersilaturahim ke masyarakat Merlung ini. Mudah-mudahan semua yang memberikan ini diberi balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang sedang berada di Masjid Ibunda Surya Khairuddin. Khair baik, din agama, sebaik-baik agama. Di mana-mana nama masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa. Ini masjidnya aneh. Ibunda Surya Khairuddin. Begini cara berbakti kepada ibu. Betul? Jangan berbakti kepada ibu dibelikan emas 2 kilo. Meninggal dunia emasnya dibagi-bagi, habis. Berbakti kepada ibu dibangunkan makam mewah. Lalu setelah itu selesai, tak ada yang mengalir. Tapi begitu dibangun masjid, setiap orang singgah kemari, sholat berjamaah di masjid, maka mengalirlah pahalanya ke makam Ibunda Surya Khairuddin. Maka ini contoh, hai anak-anak lajang, hai anak-anak muda yang sayang pada ibunya, bertekad kalian dalam hati, nanti kalau aku kaya, ku bangunkan masjid seperti masjid tempat Ustaz Somad ceramah
2019 yang lalu. Amin. Rupanya ditengok ke belakang sama jamaah di belakang sama di muka banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita krisis bakti seorang anak. Anak-anak rusak kepalanya karena sudah mengisap lem kambing. Anak-anak putus urat sarafnya gara-gara mengisap pertalite. Dulu untuk mobil, tapi sekarang dihirup anak-anak. Oleh sebab itu, ini perhatian besar untuk kita bersama. Jangan sampai generasi ke depan rusak, hancur. Negeri ini akan dikuasai orang lain. Dulu Belanda, setelah itu Jepang. Karena kita lemah, kita menjadi tamu di negeri sendiri. Hari ini dikatakan An-Nisa Imadul Bilad, perempuan tiang negeri ini. Maka kalau perempuannya baik, akan lahir anak-anak yang baik berbakti kepada negeri bangsa. Tapi kalau sudah perempuan tak baik, lahirlah anak-anak yang tak baik. Kenapa lahir anak baik membangun masjid? Saya yakin dan percaya, pastilah ibunda dulu, ibunda yang baik. Maka ibu-ibu kalau ingin anaknya baik, maka ibu-ibunya mesti baik. Macam ibu-ibu yang ada di depan saya ini, tenang. Ibu-ibu yang di belakangnya nampaknya tak baik. Baik juga, cuman karena dia nampak tengkuk aja komplain. Nanti kita bagi-bagi. Untuk sementara ke depan dulu, nanti udah agak-agak di ujung helikopter udah hidup mesin, baru kita ngadep ke belakang. Ibu-ibu sehat semua. Mudah-mudahan ibu yang di belakang, yang di depan semuanya masuk surga. Ibu-ibu bukan cuma masuk surga, surga itu di bawah tapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki ibu. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin ikut perang fisabilillah. Kalau ikut perang nanti mati tidak terkena azab kubur. Kalau mati syahid tidak terkena hisab. Kalau mati syahid tak terkena sakaratul maut. Kalau mati syahid langsung masuk surga. Apa kata Nabi? Alaka min ummin? Apakah emakmu masih hidup? Apakah ibumu masih ada di rumah? Kata dia, ibu saya ada di rumah. Apa kata Nabi? Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Sedangkan mengurus tapak kakinya dapat surga. Sedangkan mengurus ujung jari kakinya dapat surga. Apalagi kalau kau belikan makanan, apalagi kalau kau belikan pakaian, apalagi kalau kau bangunkan rumahnya, apalagi kau belikan kendaraannya, kau senangkan hatinya. Kalau kau kaya, buat dia hidup bahagia. Kalau kau tak kaya, jangan sampai susahkan hatinya. Ini ada sebagian anak, jangankan membelikannya rumah, jangankan membuatkannya mobil, jangankan memberikannya cincin emas, jangankan mengirimkan makanan, semuanya menyusahkan. Asal masuk teleponnya ke HP emak, asal stres loh. Asal belum lagi bercakap ya, nampak namanya di HP, kacau pasti. Masuk telepon sekali, jual cincin sekali. Menjadi masalah bagi orang tua. Oleh sebab itu, masjid tempat kita tablik akbar di Berlung hari ini menunjukkan kepada kita apa begini bakti kepada ibu. Walaupun sudah meninggal dunia, mau dibuatkan rumah dia tak ada lagi, mau dibelikan mobil dia tak bisa naik mobil lagi, mau dibelikan cincin gelang emas dia tak bisa pakai perhiasan lagi, mau dibelikan makanan dia tak makan lagi. Maka yang paling bagus adalah dibangunkan masjid. Nih contoh, hai anak-anak yang ingin berbakti pada orang tua, kalau kalian punya duit banyak kaya raya, jangan kalian ambil harta pusaka warisannya, bagi. Setelah dibagi kumpul bersama, abang, kakak, adik,
harta warisan almarhumah emak ini, mari kita bangunkan untuk masjid, belikan tanah wakaf, tegak masjid berdiri. Maka semua yang singgah kemari, saya yakin dan percaya ini jalan lintas. Ini jalan lintas kemana nih Pak? Ke Pekanbaru. Kalau gitu bagus kami balik langsung naik mobil. Setiap orang Pekanbaru yang singgah kemari, mengalirlah pahala ke makam almarhumah. Saya yakin karena di jalan lintas timur tak pernah mobil berhenti parkir. Walaupun tak semuanya sembahyang, banyak juga kencing. Tapi WC masjid yang dipakai pun tetap mengalirkan pahala. Kenapa? Karena WC masjid sudah melapangkan orang yang dalam kesulitan. Ada yang lebih hebat daripada kesulitan hutang. Ada yang lebih hebat daripada kesulitan sakit. Apa itu? Kesulitan sesak kencing. Begitu keluar dia dari WC masjid, alhamdulillah, tadi udah gelap dunia ini gitu. Oleh sebab itu maka tidak ada ruginya. Hanya saja kepada para muslimin muslimat musafir, buatkan beli sebesar ini nanti, tulis di situ, singgahlah ke masjid, jangan cuman kencing saja. Masjid ini saya yakin dan percaya dengan sebesar dan semegah ini tak perlu wakaf, infak, sedekah. Tapi kalau ada, itu bukan untuk masjid, itu untuk menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ini yang pertama. Sampai berapa ini Pak Ustaz? Sama macam tempat lain, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi nampaknya rahasia ini sudah bocor gemerlung sehingga dipasang botol sebanyak-banyaknya. Yang pertama, bahwa orang mati syahid sekalipun kalah dengan orang yang berbakti kepada orang tua. Hebatnya perempuan. Yang kedua, datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Aku ingin berbuat baik. Apakah biniku? Apakah lakiku? Apakah tetanggaku? Apakah atasanku? Siapa orang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ummuka, emakmu. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Summaman, siapa lagi? Abuka, bapak. Ibu, walaupun tua, walaupun ompong, walaupun lisut, walaupun peot, ibu tetap dapat 3. Bapak, walaupun ganteng, walaupun gagah, walaupun kaya, tetap dapat 1. Kenapa begitu? Karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan. Kalau ada bapak ingin dapat 3, coba yang 3. Balik dari sini beli kelapa, ikat di perut 9 bulan 10 hari baru lepaskan. Balik dari sini beli mangga, kupas, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Biar tahu kalian rasanya. Hai anak-anak muda yang lajang, yang gagah, yang perkasa, tahukah kalian bagaimana derita emak kalian dulu? 9 bulan 10 hari mengandung, 2 tahun menyusukan, melahirkan, meregang nyawa. Dan sampai hari ini emak masih punya hutang puasa. Saat kalian dalam perutnya 30 hari dia tak puasa. Saat kalian lahir menyusukan tahun pertama 30 hari dia tak puasa. Saat menyusukan tahun kedua 30 hari lagi dia tak puasa. Saat dia mau mengganti tahun depan, adik kalian pula menyusul datang. Ayah kalian tak pernah mau tahu. Oleh sebab itu maka yang masih hidup emaknya tanya, mak, udah ganti puasa mak? Udah ganti puasa qadha mak? Ini bulan Rajab mak. Di bulan Rajab kalau mak puasa dapat pahala 2 kali. Pertama qadhanya lunas,
Yang kedua, dapat pahala puasa sunat di bulan Rajab. Habis Rajab ini nanti masuk Sya'ban, bagus puasa Sya'ban. Habis Sya'ban nanti Ramadan, belikan dia makanan enak untuk buka puasanya. Kalau dia sudah tua, merepet saja, diam, senyum, jadilah pendengar radio rusak yang baik. Laki-laki yang hebat keluar dari perut perempuan, maka di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang luar biasa. Betul? Kan jangan pernah menyepelekan perempuan. Hai laki-laki yang sombong kepada perempuan, memangnya kau keluar dari mana? Dari pokok bambu. Yang keluar dari pokok bambu itu kutu bambu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan perempuan. Kalau nampak ada anak perempuan di tepi jalan, itu anakmu. Ada perempuan nampak, itu adikmu. Jangan kau hardik, jangan kau caci maki. Menengok anak perempuan macam anak kita, tapi menengok anak gadis perempuan, jangan pula kau bilang macam biniku kau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah hebatnya harkat martabat Allah mengangkat kedudukan perempuan. Kenapa begitu? Karena Allah melihat bagaimana orang Arab musyrik jahiliyah kafir Quraisy menyepelekan perempuan. Kalau sudah lahir anak perempuan, wajahnya menghitam, malu, marah. Kenapa anak perempuan? Gali tanah, kuburkan. Makanya kalau ada orang sekarang kalau ditanya, anak bapak berapa? 3, tapi perempuan. Anak bapak berapa? 2, tapi perempuan. Ini otak-otak jahiliyah. Kenapa kau sepele dengan anak perempuan? Tapi dulu orang yang tak suka anak perempuan, sekarang sudah mulai berubah. Anak ibu berapa? 3. Laki-laki apa perempuan? Alhamdulillah perempuan. Kenapa senang? Maharnya dibuat mahal-mahal. Sampai anak-anak lajang panglatu, panglima lajang tua, semua unjuk rasa ke jalan. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kalau harga mahar melambung, maka zina akan murah. Betul? Maka ibu-ibu turunkan harga mahar anak-anak gadis kalian. Setuju anak-anak lajang? Banyak yang belum berbini ternyata. Oleh sebab itu maka kalaupun kalian kasih harga mahar, ada sawit 2 hektar, ada kebun karet, ada sawah padi, ada kebun kelapa, sesungguhnya mahar itu untuk kebahagiaan anak-anak kita juga. Kasihkanlah mahar yang bisa menghasilkan, mahar yang bisa dijual. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kadang-kadang pernikahan ini tak semuanya enak seperti yang dibayangkan. Dia macam sampan di tengah lautan, dipukul ombak, dihempas gelombang. Kadang batu karangnya tajam, kadang angin puting beliung, kadang ada pula razia di tengah laut. Dan sampai masanya modal tak ada, maka cincin mahar tadi bisa dijual, buka kios jualan. Itu makanya mahar benda bisa dijual. Ini tidak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Nikah tahun 80, sekarang telekung lapuk, kuya, tak alatnya pun tak ada lagi. Oleh sebab, tapi bukan berarti yang udah nikah pakai seperangkat alat sholat itu tidak sah. Nikahnya sah. Yang pulang dari sini nanti bapak panggil istrinya, oh my dear, ternyata nikah kita bermasalah. Kata Ustaz Somad, mesti dengan emas. Jadi maksud abang mau kuulang sekali lagi. Oh, ngamuk ibu-ibu ini merlung nanti. Komplain ke Pak Bupati, jangan bawa Somad itu lagi ke sini. Tak pakai Ustaz lagi, Somad aja langsung. Kita lanjutkan yang keberapa? Yang keempat, apa itu kehebatan perempuan? Ketika Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh menengok ke belakang, ditengoknya laki-laki apa perempuan? Kok tahu ibu? Pasti nebak-nebak aja. Waktu Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh menengok ke belakang, ditengoknya ada perempuan. Pas macam saya sekarang nih, saya tengok ada perempuan.
Ternyata waktu Nabi masuk surga, yang di belakangnya masuk surga itu Nabi bertanya, sampean sopo? Kamu ini siapa? Kenapa kau bisa masuk surga duluan mengalahkan laki-laki? Karena ternyata dia perempuan, tapi dia menyantuni anak ya. Mati lakinya. Ini sekarang banyak perempuan asal mati lakinya mulai bercelak berbedak 2 inci. Kadang belum mati pun dah di setelnya. Ini perempuan luar biasa, mati lakinya. Ustaz ngomongnya lah keras-keras, mati. Tapi dibesarkannya anak itu dengan tetes peluh keringat dan urayan air mata, sampai akhirnya anak itu sekolah ke Jambi. Dan dalam acara wisuda, apa kata tukang foto? Ibu, kita ambil foto wisuda ya. 1, 2, ti. Suaminya mana, Bu? Jangan kau tanya kemana dia pergi. Kenapa gitu, Bu? Dia sudah lama meninggal dunia. Jadi ibu single parent. Kenapa kau tanya lagi? Sendirian ibu membesarkan anak ini. Ya, ibu tak pernah kehilangan bapak. Memang papa sudah lama meninggal dunia, tapi walaupun dia tak ada, saat kami buka bersama, kami saat makan sahur, seolah-olah dia hadir bersama kami. Dan saat kami berfoto wisuda ini, seakan-akan hadir dia bersama kami. Perempuan tak pernah merasa suaminya itu mati walaupun sudah lama meninggal dunia. Begitulah cinta seorang istri kepada suaminya. Beda sama laki-laki. Ada pun bininya di situ macam tak ada. Tapi tak semua laki-laki begitu. Ada lagunya, tidak semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti saya mengejek ibu yang suaminya itu kamera. Lambaikan tangan semua ke atas. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah tawassalna. Oh, ternyata drone ini pun ada laki-laki, ada perempuan. Begitu datang drone hitam laki-laki, datang putih perempuan. Baru ini saya nengok macam ini di Merlung ini. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Dah, turunkan. Jangan lama-lama melambai, ketiak basah. Takutnya kalau lama melambai kawan bukan ingat Nabi. Salatullah salat. Ini mesti kita jaga juga perasaan orang. Ini panas soalnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia yang keempat. Apa dia? Bahwa perempuan yang masuk surga sesudah Nabi Muhammad itu adalah yang menyantuni anak yatim. Walaupun ibu suaminya masih hidup, maka ibu undang anak-anak yatim tuh ke rumah. Anak yatim, besok datang ke rumah ya. Kita ada kenduri baca Yasin, ada zikir tahtim dan tahlil. Nanti pulang dari pengajian ini pergi ke panti asuhan. Di Merlung ada panti asuhan? Tak ada. Pergi ke Jambi cari panti asuhan. Kata Ustaz kemarin yang masuk surga itu perempuan yang menyantuni anak yatim. Berapa anak yatim di sini? Ada 100. Keluarkan, kami mau makan siang. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Kebetulan ibu ini bawa 3 bungkus. Dia sebungkus, anaknya sebungkus, anak yatim sebungkus. Perwakilan aja. Kan sekarang lagi tren nih, perwakilan aja. Tapi insya Allah berawal dari ibu kalau masak jangan sikit-sikit. Idza tabakta, kalau kau masak
fa'aksir ma'aha, banyakkan kuah. Banyakkan kuah. Ayam itu biar aja sepotong, kuahnya buat banyak. Cabai, bawang, tomat, garam, daun seledri, daun sup, bagi kita tangga. Tengoknya capek dia mengacu. Kuah semua itu. Dulu ibu tuh kalau sedekah ke masjid, kata anak-anak muda, masih lumayan mau dia ngasih daging. Sejak Ustadz Somad ceramah di Merlung, tak ada daging lagi, kuah aja. Maksud saya, semiskin-miskin kita tetap bisa berbagi kuah. Tapi yang agak kaya sepotong, yang lebih kaya seekor ayam, yang lebih kaya seekor kambing, kaya lagi seekor sapi, kaya betul seekor onta. Puncaknya Nabi Muhammad berkurban 100 ekor onta. Siap anak-anak muda berkurban 100 ekor onta? Dari bunyinya siap. Hilanglah siap. Kalau diajak bertakbir bukan main lagi, takbir. Diajak kurban 100 ekor. Siap. Memang orang kalau udah cerita duit nih pak ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah bahwa yang masuk ke surga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perempuan. Kita lanjutkan. Saya paham di mana-mana kita pengajian kadang jamaah bisa duduk di rumput. Ini tak bisa duduk karena di bawah nih kalau di syuting macam tempat bertanam padi. Ibu tak bisa duduk. Tapi kalau ada ibu yang mengatakan berat perjuangan kami mendengar ceramah Ustadz Somad, ibu bapak cuman berdiri, kalian berdiri, aku berdiri juga. Cuman bedanya kalian berdiri diam aja, aku berdiri bercakap lagi. Oleh sebab itu maka semua yang berdiri ini dapat pahala 2 insya Allah. Yang duduk ini 1. Sesuai lah dengan taraf kesulitannya. Yang paling berat di antara kita ini ada yang lebih berat lagi dari saya. Siapa itu? Itulah tukang syuting kamera. Mereka matanya begini aja. Makanya orang ini bapak ibu udah tua, nanti kalau nggak ganti-gantian itulah nanti udah tua gini aja. Awak sangka main mata, rupanya sakit. Tapi semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu fisabilillah, fahuwa fisabilillah, maka dia macam jihad perang fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Amin. Bapak polisi dengan mobil patrolinya dapat pahala jihad. Pemadam kebakaran dengan mobil damkarnya dapat pahala jihad. Saudara-saudara dengan teropong kameranya dapat pahala jihad. Yang jual balon dengan jualannya dapat pahala jihad. Karena mereka berjualan tapi telinganya mendengar ceramah. Oleh sebab itu maka jangan sepelekan majelis ilmu, jangan sepelekan majelis zikir. Majelis kita bukan majelis yang lain. Majelis kita adalah majelis zikir ilmu dan majelis solawat. Maka insya Allah pulang membawa keberkahan. Amin. Ngomong-ngomong, jangan ada dusta di antara kita. Ini jamaah ramai ini apa ada dibagi sembako sama Pak Bupati tadi? Tidak. Karena saya pernah ceramah, saya tengok ramai, hebat. Begitu selesai saya pulang, semua mencari absen. Rupanya di absen Bupati. Tapi hari ini di Merlung tak ada absen, tak ada duit, tak ada, semuanya datang. Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Setiap langkah kakinya, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua naik derajat, langkah 3 menghapus dosa, langkah 4 mengangkat derajat, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan yang keberapa sekarang? Ingat-ingat aja, soalnya selalu nanti saya tanya itu berapa. Saya nanya itu bukan ngetes, saya tak ingat. Kadang orang ini banyak, ini Ustaz Muhammad ini ngetes-ngetes kita, enggak. Saya bertanya itu saya karena saya lupa, saya tak ingat. Ini tausiah saya terakhir. Bukan artinya setelah ini saya mati lah. Ini tausiah terakhir. Habis nanti saya naik helikopter lagi pulang ke Jambi. Tolong foto saya nanti ya.
Udah foto nanti share di internet biar tahu orang, sangkanya kita Ustaz ecek-ecek. Baru dia tahu Ustaz Somad tuh kemarin di Merlong datang naik helikopter, pulang naik helikopter, begitu turun gini aja dia. Macam pejabat-pejabat tuh lah. Ya tak tahu entah panitia berhutang tak cuma. Begitulah semangatnya orang Merlung. Betul? Yang keberapa sekarang? Yang kelima, perempuan yang melahirkan anak, tetes darahnya, melayang nyawanya, mati dia. Maka perempuan yang melahirkan anak itu mati syahid. Makanya banyak suami kalau istrinya mati melahirkan, dia tak menangis, diam. Bapak tak sedih istri bapak melahirkan, mati syahid. Terus tak sedih, udah kusiapkan satu lagi. Ibu jangan takut melahirkan anak, karena derita yang ibu tanggung, setiap napas yang ibu hembuskan, setiap darah, tetesan, keringat, peluh, air mata, itu semua akan bernilai amal soleh. Allah tidak adil Pak Ustaz. Laki-laki bisa sholat di masjid, laki-laki bisa baca Quran, laki-laki bisa puasa sunat Senin Kamis. Kami perempuan hamil tua, bernapas susah, muntah-muntah, badan demam, panas dingin, mengigau, ngidam. Ngidamnya bukan tanggung-tanggung, ingin durian di musim langsat. Kan payah itu. Akhirnya merasa Allah tidak adil. Jangan lupa Allah maha adil. Perempuan yang hamil juga adalah ibadah. Makanya kalau ada tetangga kalian ngejek, kok baru tahun kemarin hamil, ini kenapa hamil lagi? Ibadah. Ibadah baca Quran. Kalau ibu mati, stop. Ibadah wirid yasin. Kalau ibu meninggal, stop. Ibadah puasa Senin Kamis, kalau ibu meninggal, stop. Tapi ibadah menghamilkan anak setelah ibu meninggal, stop apa ngalir? Mengalir. Karena anak yang lahir tadi akan sholat, sholatnya mengalir. Anak akan puasa, puasanya mengalir. Anak akan ceramah, ceramahnya mengalir. Anak jadi bupati, dibangunnya masjid, mengalir. Anak jadi anggota dewan, ditandatanganinya perda syariah, mengalir. Anak pakai sabu-sabu, anaknya pacaran membawa bonceng anak gadis orang, maka didiklah anak yang baik. Kenapa ini ada anak-anak muda, bapak-bapak datang kemari pengajian panas berdiri, tak ada tenda? Mereka datang karena ingin pahalanya mengalir kepada almarhumah ibunda mereka. Amin. Kalau saya yang bukan anak ibunda Suriah, saya sebutkan untuk almarhumah ibunda Suriah Khairuddin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena saya bukan anaknya, maka mesti saya sebutkan untuk almarhumah ibunda Suriah Khairuddin. Saya sebutkan baru sampai. Tapi kalau anak kandung tak perlu. Anak kandung tak perlu. Kalau bahasa kampungnya apa itu? Automatically. Otomatis sampai. Makanya hai anak kandung, malam Jumat baca Al-Kahfi sampai, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis baca Yasin sampai, baca Quran dari maghrib ke isya sampai. Maka begitulah beruntung betuahnya perempuan. Itulah maka sekarang banyak laki-laki ingin jadi perempuan. Kau laki-laki apa perempuan? Eke sebenarnya perempuan, cuman terjebak di tubuh laki-laki. Saya takut pas pula diambil bapak tadi foto saya sedang begini. Bilang orang pula Ustaz LGBT namanya. Mari selamatkan anak kita dari narkoba. Mari selamatkan anak kita dari LGBT. Mari selamatkan anak kita dari virus HIV AIDS. Mari masukkan dia ke sekolah. Di Merlung ada pesantren.
Tuh gambar ulama besar dari Merlung, Syekh Usman Tungkal. Syekh Usman Tungkal 10 tahun mengajar di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Muridnya menjadi ulama besar di Mesir, Profesor Dr. Mahmud Said Mamduh, yang mengarang kitab 3.500 halaman. Tuh dia orangnya, Syekh Usman Tungkal. Makamnya di Ma'la, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Menjadi orang Merlung, menjadi orang Tungkal adalah kebanggaan. Kau dari mana? Aku dari Merlung. Ada ulama besar kami. Siapa namanya? Syekh Usman Tungkal. Bisa kau baca kitab? Buat malu aja. Nah, yang punya tanah lebar, untuk apa kau punya tanah, kebun durian, kebun kelapa, kebun sawit, mati kau tinggal. Wakafkan tanah. Saya wakafkan tanah 2 hektar. Untuk apa? Pesantren Islamic Center Syekh Usman Tungkal. Setuju? Panggil guru-guru besar alumni Al-Azhar, dudukkan sana. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru pesantren macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Mana itu uang APBD? Kasihkan untuk pesantren Syekh Usman Tungkal. Takbir. Akhirnya Pemda, Pak Bupati pun mengucurkan dana bulan Januari, Februari, Maret, April langsung ditangkap KPK. Kenapa? Karena dana hibah, penggunaan tidak tepat, temuan Bupati dikeroyok oleh 3, BPK, Inspektorat Jenderal, dan KPK. Tangkap, masuk, selesai. Lalu siapa yang bisa membela Bupati? Yang bisa membela adalah Perda, peraturan daerah. Peraturan daerah bahwa APBD dialokasikan untuk pesantren, menjaga generasi umat supaya lahir ulama-ulama sekelas Syekh Usman Tungkal. Setuju? Siapa yang membuat perda? Siapa yang milih DPR? Paham? Ngerti? Nyambung? Tahu kemana arah cerita saya ini? Jangan golput 17 April. Pilih bukan yang paling ganteng balehonya. Pilih bukan yang paling banyak balehonya sampai memanjat pokok durian. Tapi pilih yang programnya peduli kepada pesantren Islamic Center Syekh Usman Tungkal. Setuju? Ini tidak bisa dibiarkan anak kita SMP sekolah pakai celana pendek, pulang jam 12, cabut, merokok, beli lem kambing. Hancur masa depan kita. Yang sekarang ngelem sekarang itu 20 tahun akan datang, itulah yang akan menjadi pimpinan sidang paripurna DPR. Kalau sekarang dia ngelem, nanti sabu-sabu. Dalam keadaan mabuk dia sidang paripurna. Dengan ini 20% untuk apa? Pukulnya kepala wakil mati. Bapak Ibu boleh ketawa sekarang, 20 tahun akan datang baru terkenang. Betul cakap Ustadz almarhum Abdul Somad dulu waktu ceramah di Merlung. Itulah yang disampaikannya 20 tahun yang lalu. Apa kata dia? Nanti akan lahir wakil-wakil rakyat, pecandu narkoba, pemabuk, pezina, pelakor. Kenapa dia bisa menang? Karena punya duit. Kalau ada nanti yang ngasih duit, ambil duitnya, jangan coplos orangnya. Setuju? Ambil duitnya ramai-ramai, ambil duitnya, bangunkan satu kelas untuk pondok pesantren, belikan ke semen, belikan ke kerikil, belikan batu bata. Lalu apa di situ dibuatnya? Nama lokal, sawer pagi, serangan fajar. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya untuk pembangunan kelas pesantren. Setuju? Tak sama kuat suaranya macam tadi. Pertama tadi pas ku bilang ambil duitnya jangan coblos orang, setuju. Belikan ke semen, batu kerikil, batu bata. Setuju.
Ternyata di kepala kita masih ada kepentingan sesaat melahirkan ulama, meninggal Syekh Usman Tungkal sampai hari ini belum tergantikan. Dipilih pula lah gambar baliho saya sedang angkat tangan. Pandai orang baliho ini buat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya nanti kita akan mati dimakan cacing tanah. Gara-gara apa? Tak sembahyang. Orang subuh ke masjid dia hayya 'alas salah, as-salatu khairum minan naum. Kalian hai anak-anak gadis boleh ketawa sekarang. Nanti ketika kalian merasakan nanti barulah kalian berkata, betul kata Ustaz. Apa daya? Lan tarji'al ayyamul lati madat. Yang lalu takkan mungkin terulang kembali. Betul? Oleh sebab itu, kalau kalian mau nikah, carilah yang lajang-lajang, yang soleh-soleh di Merlung. Merlung ini negerinya ulama, negerinya orang-orang baik. Dari mana Ustaz tahu baik? Kalau tak baik tak akan datang mereka mendengarkan ceramah hari ini. Panas hari kerja, tapi mereka datang. Nah ini yang lajang. Mudah-mudahan yang lajang-lajang ini dijumpakan Allah dengan yang gadis-gadis. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah. Saudara yang dimuliakan. Selanjutnya yang keberapa ini? Yang keenam. Bagaimana hebatnya seorang perempuan? Seorang perempuan tidak hanya sekedar kasur, dapur, kubur, sumur, tapi perempuan juga al-madrasatul ula. Pendidikan pertama dalam hidup adalah guru TK belakangan, guru SD belakangan, guru SMA belakangan, dosen S3 belakangan. Guru pertama adalah makanya ibu sejak dari dalam kandungan sudah mendidik anak, pagi-pagi masak sarapan. Sallallahu ala Muhammad. Anak pun di dalam tenang. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu mak-mak tahun 70. Tadi bilang tak terasa, aku lama kali udah kurasa diri. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir li ummina Ibunda Surya Khairuddin. Ampunkan segala silap salah Ibunda Surya Khairuddin ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma barik laha. Berikan keberkahan padanya dan pada anak cucu keluarganya ya Allah. Allahumma ja'al abna'aha wa zurriyataha minas salihin was salihat. Jadikan anak cucu keturunannya menjadi para penghafal Al-Quran, menjadi mujahid menolong agamamu di jalan Allah, menjadi orang-orang yang bermanfaat buat bangsa, agama dan negara ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Merlung negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Merlung dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma wafiq ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami, bupati kami, wakil bupati kami, kapolres kami, bapak dandim kami, condongkan hati mereka menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin yang amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna
jangan kau berikan kuasa, jangan kau titipkan amanah kepada pengkhianat yang tidak menolong kami dan tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Masjid sudah cantik dan indah, jadikan kami orang yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Bubar kami dari pengajian ini pulang ke rumah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Yang dililit hutang lepaskan dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaita. Ada yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya. Wala raghiban illa anjabata. Yang sudah lama nikah belum juga punya anak, berikan anak yang baik-baik ya Allah. Wala aziban illa zawajata. Yang lajang yang gadis ingin menikah, temukan mudahkan jodohnya ya Allah. Wala mumtahinan illa sahalta. Yang sedang ujian di kampus, di sekolah, ujian CPNS, ujian kerja, maka luluskan dengan kemudahan nilai tertinggi supaya lapang segala urusan ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafa ya salah illa qadaitaha wa yasartaha. Hajat dunia, hajat akhirat, hajat kebaikan orang banyak, maka tunaikan, mudahkanlah ya Allah. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka dengan kun fayakanmu mudahkanlah segala kesulitan-kesulitan yang kau timpakan kepada kami, saudara-saudara kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ampunkan dosanya ya Allah. Waliman ghaba anna, yang sudah ada niat datang tapi karena terhalang sesuatu, ampunkan dosa mereka ya Allah. Wali a'immatina shalihin, pemimpin-pemimpin kami yang soleh-soleh, yang baik-baik, berikan taufik hidayahmu, ampunkan silap salah mereka ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal berkah supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah, haji dan umrah. Bisa kami dan anak cucu kami, keluarga kami berziarah ke makam Rasulullah, ke makam Syekh Utsman Tungkal. Bisa kami mengambil barokah dari orang-orang soleh. Dapat kami mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Janji helikopter jam 10, maka kita tak bisa menunggu karena helikopter ini tak sama macam ojek. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan panjang umur Abdul Somad datang ke Merlung sekali lagi. Doakan senantiasa Abdul Somad istiqomah dan mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara tablik akbar bersama Al-Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Mudah-mudahan apa yang Tuan Guru sampaikan dapat kita ambil manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.